Oke, baik anak-anak, hari ini sesuai yang sudah Bu Ino bilang Senin lalu, kalau kita membahas dua tema langsung. Nanti untuk LKS tidak Bu Ino bahas, tapi Bu Ino kirimkan kuncinya karena waktunya nanti tidak cukup ya. Maka dua tema ini Bu Ino jelaskan pada hari ini. Setelah itu nanti Bu Ino kirim beserta rekamannya dengan kunci jawabannya. Minggu depan, minggu depan itu anak-anak PH untuk agama, dua tema langsung, 3C dan juga 3D. Jadi materi terakhir bahan PTS itu sampai 3D ya. Yang pertama 2EF. Terus setelah itu 3A dan 3B. Setelah itu 3C dan juga 3D. Itu materi PTS-nya. Minggu depan ya ada 6. Makanya PH-nya materinya kita kejar, kita harus selesai sebelum PTS. Minggu depan kita PH, minggu depannya latihan soal pra PTS, minggu depannya kamu sudah PTS. Itu agenda ke depannya. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat untuk materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ada dua, yaitu tentang menghormati hidup dan juga menghormati milik orang lain. Sudah muncul di layar kalian? Yang pertama kita pelajari yaitu tentang menghormati hidup. Kita harus menghormati hidup kita dan juga menghormati hidup orang lain. Karena setiap budaya dan etika manusia menempatkan kelangsungan hidup sebagai sesuatu yang harus dilindungi, sehingga hal-hal yang berlawanan dengan prinsip tersebut harus dihapuskan. Dan itu ditegaskan selain dari negara kita, agama juga ada ajarannya. Ada bunyi dalam hukum atau perintahnya, yaitu 10 perintah Allah yang keberapa? Untuk tidak membunuh. Kelima, pintar. Nah, sebagai dasar hidup bersama atau dasar firman yang sudah pernah kita pelajari, yang mengatur kehidupan umat perjanjian lama, yaitu pada zamannya bangsa siapa pertama kali 10 firman itu didengar? Pinter, bangsa Israel, yang pada saat itu dipimpin oleh siapa? Keluar dari Mesir, membelah laut seberang, Musa. Akhirnya Musa pun menerima 10 firman Tuhan tersebut di gunung mana? Sinai. Pintar, masih banyak yang ingat. Di Gunung Sinai. Yang ditulis dalam apa? Pintar, yang ditulis dalam 2 loh batu. Di situ ada bunyi firman yang kelima, yaitu jangan membunuh. Diartikan sebagai ajakan untuk tidak membunuh orang lain maupun bunuh diri. Membunuh itu tidak selalu dalam arti menghilangkan nyawa. Dengan kamu berkata kasar, marah-marah kepada orang lain, membenci orang lain, itu kamu juga membunuh.
karena menyakiti. Hatinya yang kamu bunuh, mentalnya yang kamu bunuh, kepercayaan dirinya yang kamu bunuh. Karena membunuh itu kan sama dengan menyingkirkan orang lain dari kehidupanmu. Kalau kamu membenci dia, berarti kan kamu berusaha untuk tidak melihat wajahnya, untuk tidak ngajak ngobrol dia, menghindari dia. Itu sama dengan kamu menyingkirkan, kamu membunuh. Jadi, hati-hati di sini ditekankan membunuh itu juga dari sikap dan juga perkataan dalam kita. Maka kita harus mengingat hukum utama yang diajarkan oleh Yesus hukum apa? Minggu lalu pintar, hukum kasih. Ya. Maka di sini Yesus menekankan sikap baru dalam memahami firman kelima tersebut. Jangan membunuh. Bukan hanya larangan menghabisi nyawa atau bunuh diri, melainkan ditekankan pada sikap hormat dan sikap kasih terhadap kehidupan. Itu bisa kalian garis bawahi di ringkasan kalian ada. Sabda Yesus, perhatikan baik-baik. Nanti kalau Bu Ino suruh melengkapi pernyataan berdasarkan Injil Matius bab 5, kalian bisa. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya, tadi di awal sudah Bu Ino jelaskan, marah ternyata juga merupakan membunuh, maka harus diserahkan ke dalam api yang menyala-nyala. Api yang menyala-nyala di sini yang dimaksud apa? Pintar. Pemahaman baru ini kembali menempatkan cinta kasih sebagai hukum utama yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Sekarang kita lihat. Membunuh dapat diartikan sebagai membuang sesama dari persaudaraan dengan menghilangkan nyawa, terus kemudian menyebut sesama sebagai kafir. Kafir itu artinya tidak percaya pada Tuhan. Nah, kalau orang tersebut memiliki agama, terus kamu mengatakan sebagai kafir, itu juga kamu sama artinya dengan membunuh dan juga dengan membencinya. Bagi murid-murid Yesus, yang utama bukan tindakan tidak membunuh, tetapi mengasihi sesama sebagai saudara. Dengan mengasihi, kita berarti menghormati hidup dan juga melestarikan kehidupan. Hidup setiap orang harus dipelihara dengan kasih. Sudah kita pelajari tentang bagaimana baiknya orang Samaria yang murah hati, yang mau menolong tanpa membedakan adat istiadat, agama, bangsa, bahasa. Padahal orang Samaria itu dibenci oleh kelompok bangsanya orang yang ditolong tadi. Tapi orang Samaria mendobrak batas-batas adat istiadat, agama, dan kebangsaan. Hal ini menunjukkan sebagai contoh kita juga untuk menghormati hidup orang lain. Sudah tahu orangnya terkapar sekarat mau meninggal. Berarti kan kalau kita mau menolong sama kita menghormati hidup dia, menjaga hidup dia, menunjukkan kasih sebagai hukum utama yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Maka kita pun harus melindungi dan melestarikan kehidupan dengan saling mengasihi tanpa memandang perbedaan, melainkan atas dasar keyakinan bahwa semua manusia adalah anak Allah. Yang perlu kita lihat sebelum membenci orang, itu orang tersebut sama-sama anak Allah. Berarti kalau kamu membenci orang tersebut, berarti kamu juga membenci Allah. Tuh ya. Berikutnya, kekerasan, sikap kurang peduli terhadap kehidupan, pembunuhan, itu sering kita lihat dalam berita di televisi. Tayangan film sinetron juga sering menampilkan adegan kekerasan dan sadisme. Ditambahkan di situ dalam kurung, contoh-contoh ada di halaman 20 sepertinya. Nomor 11 kalau nggak salah ya. Ya.
Contoh-contoh sikap membunuh yang perlu dihindari. Kamera dinyalakan loh ya. Contoh-contoh sikap membunuh yang perlu dihindari. Udah? Tadi ada pertanyaan. Bu, kalau dari teman kelas sebelah kalian. Bu, kalau misalnya kita mau melihat film pembunuhan, terus film yang sadis-sadis seperti itu, boleh atau tidak? Bu Ino jawabnya, boleh. Tetapi yang itu kan merupakan tontonan. Kamu bisa menonton dengan hakmu sebagai orang yang diberikan, ya, orang yang memiliki hak. Nah, tetapi kamu adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan Tuhan sempurna, memiliki akal budi yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau sudah tahu yang ditonton itu buruk, berarti tidak harus dicontoh, hanya sebagai hiburan saja, hanya sebagai tontonan saja. Yang dicontoh adalah hal-hal yang baik. Dan Bu Inu ingatkan, kalau mau menonton itu harus juga didampingi oleh orang tua. Kalau misalnya mau menonton sikap kekerasan, pembunuhan, yang sadis itu harus didampingi orang tua. Nanti orang tua pasti akan memberikan edukasi atau pendidikan kepada kalian. Itu nggak boleh dilakukan, nak. Terus kamu bisa bertanya, loh kok seperti itu, mah? Nah, maka perlu pendampingan orang tua kalau melihat hal-hal seperti itu. Begitu ya. Kewaspadaan dan antisipasi perlu lebih ditegaskan lagi, sehingga tidak berdampak mempengaruhi kejiwaan generasi muda. Maka, supaya tidak berdampak, perlu adanya pendidikan juga dalam sekolah, selain dalam keluarga, untuk menegaskan kalian bahwa hal itu tidak baik untuk dilakukan. Apalagi sudah kelas 4, pasti banyak juga pengetahuan yang sudah kamu dapatkan, mana yang boleh dan mana yang tidak. Yesus selalu mengajarkan kepada kita agar berbuat kasih kepada sesama. Semua agama tanpa terkecuali selalu mengajarkan bahwa kehidupan manusia harus dihormati. 10 perintah Allah diringkas oleh Yesus menjadi hukum kasih, garis bawahi hukum kasih. Kalian kalau pernah melihat orang yang suka minum minuman keras atau alkohol itu, merokok, nah itu sama halnya dia membunuh dirinya sendiri secara perlahan-lahan. Berarti tidak mencintai tubuhnya dengan merusak tubuhnya. Kalau sakit nggak mau minum obat, kalau makan itu males-malesan 1 hari 1 kali. Nah, terus dilakukan secara terus-menerus. Itu sama halnya kamu membunuh dirimu secara perlahan-lahan. Allah adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Maka kalau kita harus mencintai hidup kita sehingga Allah juga tinggal dalam diri kita. Antara manusia tidak boleh saling bermusuhan. Kehidupan harus dihormati, termasuk tumbuhan dan hewan. Untuk menjaga agar badan tetap sehat, maka seharusnya menjaga kesehatan agar tidak dihinggapi penyakit. Manusia dapat hidup karena dikasihi dan dicintai oleh Allah. Dari sini untuk materi menghormati hidup ada yang ingin ditanyakan? Andrew? Nggak usah sama orang tua kan kamu tahu itu perbuatan buruk tidak perlu dicontoh. Iya kan? Jason? Silat itu tergantung silatnya untuk menyerang atau untuk melindungi diri. Kalau untuk melindungi diri, ya enggak apa-apa, gari mara bahaya. Tapi kalau menyerang, ya itu yang tidak boleh dilakukan. Tuh ya. Oke, ada lagi?
Kalau tidak, kita lanjut materi yang kedua, menghormati milik orang lain. Dalam LKS-mu yang bagian latihan soal, itu ada bacaan dari Injil Lukas tentang orang kaya yang bodoh. Perhatikan filmnya, nanti Bu Inu akan tanya makna apa yang bisa kamu ambil dalam film tersebut atau pesannya apa. Oke, Bu Inu putarkan ya. Oke, ada yang ingin menjawab pesan apa yang dapat kalian petik? Atau Brandon? Kameranya dinyalakan dulu, Brandon. Ya, enggak apa-apa. Oke, silahkan menjawab. Pinter, jangan serakah. Terus apa lagi? Siapa yang lain yang mau menjawab? Duh, di kelas tadi banyak yang kelas sebelah tadi banyak yang menjawab. Ini kok cuma harus hemat. Apalagi tidak boleh boros, tidak boleh sombong. Berpikir yang ya, berpikir yang panjang sebelum berbuat. Itu bisa. Nah, tadi itu kan ada seorang yang kaya, dia tahu hasil panenannya melimpah.
tetapi sama dia dikumpulkan demi ketamakan dan kerakusannya. Dikumpulkan untuk dirinya sendiri, dia membuat banyak lumbung-lumbung. Lalu dia senang akan kekayaan yang dia miliki. Tamak itu kan nanti ada penjelasan tentang tamak. Nah, dari situ ketika dia ternyata eh, sudah mengumpulkan semuanya, kemudian dia rakus memakan semua yang dia miliki. Ternyata apa yang akibatnya yang dia terima? Meninggal. Nah, sehingga semua hasil panenan yang dia kumpulkan tadi malah dimakan oleh hewan-hewan. Itu tadi yang terakhir ini masih ada gambarnya ini. Hewan-hewan yang memakannya. Jadilah mubazir karena semua akibat dari ketamakan dan kerakusan yang dia miliki. Dia kaya, tapi dia bodoh, tidak bisa memikir yang panjang, tidak bisa berpikir secara benar dan baik. Akhirnya yang didapatkan, dia meninggal karena kerakusan dan ketamakan dan tidak mendapatkan hasil apapun dari semua yang dia simpan itu. Nah, kalau tadi tentang menghormati hidup diatur dalam firman Allah yang keberapa? Kelima. Kalau hormat kepada orang tua perintah yang keberapa? Empat. Sekarang yang menghormati milik orang lain itu diatur dalam perintah yang ke-10 sama apa lagi? 7. Kalau 9 itu lebih kepada pasangan ya. Kalau milik barang ini yang dimaksud. Ketujuh dan ke-10. Ketujuh bunyinya apa? Jangan mencuri. 10 bunyinya apa? Secara iya, tidak adil. Nah, memiliki barang atau sesuatu dapat menjadi suatu pengalaman yang mendasar dalam kehidupan seseorang yang telah diberikan oleh Tuhan. Setiap orang mempunyai hak untuk memiliki apa yang perlu untuk dapat hidup secara layak. Maka dalam kehidupan umat Perjanjian Lama, 7 dan 10 dijadikan sebagai pedoman hidup yang melindungi hak milik orang lain. Kedua perintah tersebut menjamin keadilan, berarti menjamin setiap orang di dalam memperoleh hak-haknya. Kita ini hidup sebagai makhluk sosial, pasti membutuhkan orang lain. Contohnya kalau di kelas saja kamu lupa untuk membawa alat tulis, salah satu alat tulis, pasti kamu meminjam punya teman. Nah, bila kita meminjam, maka muncul suatu kewajiban dalam diri kita untuk menjaga dan segera mengembalikan barang yang kita pinjam dengan keadaan baik dan pada waktu yang tepat atau waktu yang telah disepakati. Kalau tidak, apa yang terjadi? Hubunganmu dengan orang lain itu menjadi rusak, tidak serasi. Hal sepele saja, misalnya dulu waktu kalian kelas 1, barangmu dipinjam teman, lalu malah dirusak. Mesti kalian langsung merengek lapor ke guru kan? Bu Ino, barangku tadi dipinjam, kemudian dirusakin. Sekarang aku nanti pasti dimarahi sama mama sambil nangis-nangis. Akhirnya kamu sama temanmu yang merusakkan barangmu tadi hubungannya bagaimana? Musuhan. Ya, tidak mau meminjami lagi. Dan yang minjam yang merusakkan tadi juga rugi. Kamu tidak bisa bergelut malah. Kamu tidak bisa berteman lagi dengan temanmu yang kamu nggak bisa juga meminjam barang milik barang temanmu karena takut nanti barangnya kamu rusakin lagi. Nah, sehingga hubungan yang seperti itu diatur dalam firman yang ke-7 dan ke-10. Sebagai contoh kehidupan masyarakat Yahudi, ada tanah, rumah, perabot, itu merupakan sarana hidup.
Oleh karena itu, barang-barang yang merupakan sarana hidup terkait erat dengan kehidupan pemiliknya. Segala bentuk pencurian, perampokan, serta tindakan yang melanggar hak milik dapat dikatakan sebagai pelanggaran berat. Terlebih sarana keluarga Yahudi yang telah diberkati secara keagamaan. Maka Bu Inu pesan, kalau kamu punya benda-benda rohani yang sudah diberkati oleh Romo, itu seharusnya dijaga baik-baik. Bila memang tiba-tiba bendanya rusak, seperti rosario kan kadang mudah rusak. Nah, itu jangan kamu buang sampah. Kalau sudah diberkati Romo loh ya. Kamu lebih baik simpan dulu, nanti tanya di gereja, ada tempat pembuangan benda rohani atau tidak. Biasanya ada di gereja itu tempat pembuangan benda rohani yang sudah diberkati. Nanti oleh gereja akan dikumpulkan lalu dibakar. Jadi tidak serta-merta membuang seenaknya. Karena kalau sudah diberkati itu menjadi pemberian Allah. Jadi tanggung jawabmu besar terhadap benda yang sudah diberkati oleh Romo. Lebih baik kalian gunakan saja benda tersebut untuk berdoa secara terus-menerus, menjaga, merawat dengan baik, tanpa atau tidak meminta berkat kepada Romo pun tidak masalah. Yang penting bendanya kamu gunakan secara baik untuk berdoa sebagai sarana kamu dalam memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Jadi tidak harus selalu, saya punya rosario baru beli, sedikit-sedikit dimintakan berkat. Bahkan motor pun, kendaraan pun dimintakan berkat. Nanti kalau misalnya suatu saat ingin menjual, kamu sendiri yang beban, imannya yang beban. Karena bendamu itu sudah dimintakan berkat kepada Romo. Karena kalau di sini dikatakan bahwa barang yang telah diberkati itu menjadi pemberian Tuhan. Kehilangan barang yang telah diberkati berarti kehilangan sarana hidup yang tentunya mengganggu hubunganmu dengan Tuhan. Terkait dengan hak milik dan keadilan, Santo Paulus dicari di LKS-nya yang nasihat Santo Paulus ini memberi peringatan yang cukup tegas. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras. Bekerja keras digarisbawahi. Dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ada dalam kitab Efesus. Selain itu ada nasihat lagi dari Santo Paulus yang ada di dalam kitab Kolose sebentar ini. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur digarisbawahi terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Dalam nasihat-nasihat tersebut, Santo Paulus menekankan salah satu segi dari keadilan Kristiani, yaitu segi dari keadilan Kristiani sampai kurang beruntung digarisbawahi, yaitu bahwa di dalam harta kekayaan terhadap hak mereka yang kurang beruntung. Setiap kekayaan memiliki aspek sosial, di mana orang-orang yang berkekurangan memiliki sebagian hak atasnya. Hak manusia berasal dari Tuhan. Perbuatan mencuri itu merugikan diri sendiri dan orang lain. Salah satu contoh perbuatan mencuri yang merugikan negara ialah korupsi. Sebagai orang Katolik atau Kristen, apabila berbuat sesuatu harus berdasarkan hukum kasih seperti hukum utama yang diajarkan Yesus. Hak asasi manusia diperoleh manusia sejak manusia lahir. Sekarang kita lihat berikutnya. Macet. Bentar.
Masih berputar-putar. Nih, bila rakyat melanggar hukum, pasti akan dihukum. Sekarang arti dari adil. Adil berarti memberikan sesuai dengan kebutuhannya, garis bawahi. Cintailah sesamamu manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Ini ada dalam hukum kasih. Halaman berapa? Siapa yang sudah ketemu? 25. Oke. Ketamakan berasal dari kata tamak atau disebut juga keserakahan. Yang tadi sudah kalian lihat filmnya, di mana ketamakan pada umumnya diartikan sebagai keinginan yang sangat besar, keinginan yang berlebihan untuk memiliki kekayaan, barang, benda bernilai abstrak dengan maksud menyimpannya diri sendiri. Tadi kan dia menyimpan untuk dirinya sendiri. Contoh keinginan yang besar dan mencolok dalam upaya mengejar kejayaan, status sosial dan kekuasaan. Supaya disenangi oleh guru, kalian menfitnah teman kalian supaya teman kalian dibenci oleh teman-temanmu dan juga guru. Nah, itu merupakan contoh ketamakan. Kerakusan, perlakuan menikmati kesenangan dan konsumsi berlebihan atas makanan, minuman, sampai nggak ingat sama adiknya dihabisin sendiri makanannya. Nggak ingat sama kakaknya, kamu habisin sendiri makanan dan minuman. Nah, itu juga sama dengan kerakusan yang pada titik pemborosan atau keroyalan. Hal ini dianggap sebagai dosa jika keinginan itu dilakukan dengan berlebihan. Bila sewajarnya, maka tidak dosa. Tapi kalau berlebihan sampai merugikan orang yang ada di sekitarmu, itu dianggap sebagai dosa dan menyebabkan mereka yang membutuhkan tidak mendapatkan karena kerakusan kalian. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan untuk materi ini. Kalau tidak ada, berarti siap untuk PH minggu depan ya. LKS kunci jawaban akan Bu Ino kirimkan di GCR. Ya, Brandon? Iya, baru-baru ini di Indonesia ada kasus yang dinamakan apa ya, kemarin Bu Ino lupa. Itu mencuri, itu tetap tidak boleh dilakukan. Bagaimanapun, apapun alasannya tidak boleh dilakukan. Kalau misalnya untuk menolong orang miskin, kenapa tidak langsung berkata jujur saja? Aku ingin mendapatkan ini untuk menolong ini. Tapi kalau sudah mengambil tanpa eh, izin atau bilang kepada orang yang memiliki barang tersebut, itu sudah dinamakan mencuri. Berarti sudah melanggar perintah Allah yang ketujuh. Meskipun alasannya untuk berbuat baik, untuk karena sekarang ekonomi Indonesia sedang merosot, akhirnya banyak orang yang keluar dari pekerjaan, ada seorang bapak yang mencuri susu untuk anaknya karena tidak punya uang lagi. Nah, itu yang terjadi kemarin itu, tapi oleh Indonesia akhirnya diberi yang namanya hukum apa, tapi diringankan sehingga dibebaskan, tapi tidak boleh dilakukan lagi perbuatannya. Nah, itu ya Brandon. Oke, ada lagi? Sama-sama. Kalau tidak ada, berarti kita bisa mengakhirinya sampai di sini. Kita tutup dengan berdoa. Siapa yang